Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Net I Die. Hai, kita mulai. Seorang gadis bernama Moon Kau mempromosikan barang dagangannya via live streaming. Ada satu akun bernama Monica yang memberikan komentar negatif yang mengatainya pelacur online. Moon Kau mengatakan akan memblokir Monica. Sepertinya Moon Kau sendiri tahu siapa Monica ini karena dia sempat berkata, menggunakan akun orang yang sudah mati itu konyol. Monica membalas lagi dengan menuliskan, jika kau memblokirku, maka kau akan mati. Komen itu tentu saja tidak menciutkan niat Moon Kau. Anehnya di saat dia ingin menekan tombol blokir, ternyata tidak berfungsi dan lampu tiba-tiba padam. Ada lagi komen dari Monica yang bertuliskan, aku mendukungmu. Moon Kau sedikit gugup dan mencoba memblokirnya lagi dan kali ini dia seperti diserang oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di tempat lain, seorang gadis yang bernama Sa mengupload barang dagangannya yang berupa krim wajah ke sosial media. Sewaktu dia sedang live streaming, di ponselnya terlihat ada notif yang masuk tertulis Monica mengetek Anda. Hari itu adalah hari yang sama yang mengingatkan tentang sebuah kenangan yang diupload 1 tahun yang lalu. Tidak hanya dia yang di-tag, tapi ada beberapa nama di sana yaitu Som, Ai, Moon Kau, Dewai, Bansai, Lot Chong, dan Tawan. Video yang di-tag adalah video tentang seseorang yang tergantung dan hal itu merubah ekspresi Sa. Apa yang membuat Sa takut adalah Monica yang ternyata sudah mati dan bagaimana caranya orang yang sudah mati bisa melakukan semua hal ini. Malamnya ada seseorang yang menggedor-gedor pintu rumah Sa, tapi setelah dibuka ternyata tidak ada siapa-siapa. Ada sebuah notif yang masuk ke ponsel Sa yang bertuliskan, Monica telah check-in di Iconic Shop. Pintu depan tiba-tiba bergerak seperti ada yang memaksa masuk dan Sa pun segera berlari ke kamar. Orang itu seakan sudah berada di kamar dan mencoba membuka pintu. Perhatian Sa terpaku pada pintu itu dan dia tidak menyadari ada sosok misterius yang berdiri di belakangnya. Dia mencoba melakukan panggilan darurat dan sosok tadi sudah terlihat tergantung di atas. Nah, sekarang barulah dia sadar karena sosok itu terpantul di kaca. Sa pun segera lari dan bertepatan dengan Jack yang datang ke rumah. Sa lalu memperlihatkan rekaman video di ponselnya yang memperlihatkan seorang gadis yang mengakhiri hidup dengan sengaja dan dipertontonkan lewat media sosial. Dia menjelaskan Monica adalah net idol yang dulunya dia sewa untuk mengulas produk kecantikannya, tapi sayangnya banyak yang tidak suka dan membencinya. Saat itu dia juga putus cinta dan mengalami stres berat, makanya dia melakukan hal bodoh tersebut. Setidaknya itu adalah cerita dari versi Sa. Seseorang sudah pasti mengambil alih akun tersebut dan yang bisa dilakukan menurut Jack adalah memblokir akun Monica agar Sa merasa lebih tenang. Bukannya segera memblok, dia malah menghubungkannya ke asistennya yang bernama Som. Seketika Som mendapatkan notif bahwa Monica menandainya dalam sebuah video, tapi tidak membuka video itu dan mandi. Ada sepasang kaki hitam legam yang berdiri di atas kran shower. Awalnya dia kaget dan mencoba meraba kembali, tapi ternyata kaki itu sudah hilang. Dari gelagatnya, Som sepertinya punya gangguan penglihatan. Ponsel berdering dan dia sedikit telat untuk mengangkat. Suara operator berkata, Anda mendapatkan panggilan tak terjawab dari Monica. Setelah itu, satu pesan diterima dari Monica. Ketika diputar, suara Monica berkata, Halo Som, ini Monica, wajahku hancur. Mendengar itu, dia langsung kaget dan membanting ponselnya. Sesosok perempuan lewat di sampingnya. Di saat dia ingin pergi, dia seperti tercekik. Terlihat ada tangan hitam yang melakukan dan mengangkatnya ke atas sampai akhirnya dia pun tewas. Kembali ke Sa, dia masih tampak melihat akun Monica. Di sana ada sebuah video live streaming yang sepertinya ada sesosok misterius di akhir video. Setelah itu dia mengunjungi seorang gadis net idol yang bernama Ai untuk meminta tolong agar dia bisa masuk ke apartemen Monica. Setelah mendapatkan kunci kamar apartemen itu, Sa pun pergi. Sosok hantu itu terlihat di kaca pendingin di saat Ai menaruh kembali botol minumnya. Cerita loncat ke Sa. Dia mengajak Jack untuk menemaninya mendatangi kamar apartemen Monica. Kamar remang-remang yang ramai dihiasi lampu warna-warni. Jack segera mengotak-atik komputer dan mencoba memasukkan kata sandi untuk masuk ke akun sosmed Monica, sedangkan Sa melihat-lihat sekeliling. Setelah beberapa kali mencoba memasukkan password dan gagal, mereka sekarang berusaha untuk mencari ponsel Monica dan Jack pun menemukannya.
Hantu Monica berdiri di belakang mereka, tapi setelah Sa melihat ke belakang, hantu itu sudah hilang. Sa segera mengajak Jack untuk pergi dan di saat Sa berjalan di depan, dia merasa Jack seperti menahannya dan ketika dia melihat ke belakang, ternyata Jack masih sibuk mematikan komputer dan hantu itu memperlihatkan sosoknya yang hangus. Mereka pun segera kembali dan Jack berencana akan meminta tolong kepada temannya untuk meretas ponsel Monica agar mereka bisa tahu siapa dalang dari semua ini. Setelah Jack pergi, Sa kembali melihat akun Monica dan anehnya ada sebuah video yang diunggah yang memperlihatkan rekaman tentang Ai. Gadis yang memberikan kunci apartemen yang terlihat berkelakuan aneh dan akhirnya dia tewas tertabrak mobil. Malamnya Sa mengoles krim wajah jualannya dan melihat bayangannya yang berbeda ekspresi di depan cermin. Sosok dalam cermin itu mencakar wajahnya sendiri dan berubah menjadi hantu yang ternyata hanyalah mimpi. Yang nyata sekarang adalah rasa gatal di wajahnya dan dia seperti berhalusinasi melihat gambar yang mengeluarkan air mata darah. Dia pun segera kabur dan hantu itu terlihat mengintipnya dari balik dinding. Entah apa yang membuat dia melangkah mundur dan bertatapan dengan hantu itu. Setelah melihat wajah mengerikan itu, barulah dia berlari naik ke atas, tapi sayangnya hantu itu sudah di atas dan mendorongnya hingga terjatuh. Beruntungnya dia masih bisa selamat. Mendapati Sa yang seperti itu, Jack mulai curiga dan ingin mencari tahu tentang Monica dengan datang ke agensi model. Dewey, seorang manajer, tampak gugup setelah dia mendengar nama Monica. Jack berkata beberapa rekan Sa meninggal setelah di-tag dalam video Monica. Jadi maksud kedatangannya untuk mengetahui apa yang terjadi sebelum Monica meninggal. Mendengar itu dia semakin gemetaran, tapi dia mencoba tenang dengan berkata dia bukanlah paranormal yang tahu segalanya tentang Monica. Dewey menyarankan Jack agar bertanya kepada mantan pacarnya yang bernama Sun yang dimana dia juga ditandai dalam post video. Setelah mengatakan itu, Dewey pun permisi melanjutkan pekerjaannya. Setelah sesi pemotretan berakhir, ada pesan masuk ke masing-masing ponsel kedua model yang bernama Lot Chong dan Bansai. Cerita lompat ke Dewey. Dia yang sedang berbicara di telepon tiba-tiba merasa susah berbicara dan ternyata ada sepasang tangan setan yang mencoba merobek mulutnya. Di tempat lain, Lot Chong dan Bansai baru saja bersiap untuk pulang, tapi mereka terkunci di dalam. Lampu pun tiba-tiba padam. Bansai! Ketika lampu menyala, Lot Chong menemukan Bansai yang sudah tewas dengan badan yang terlipat. Dia pun mencoba meminta tolong dan lampu kembali padam. Lot Chong menyalakan senter dari ponselnya dan semakin histeris melihat jasad Bansai yang bergerak mendekatinya. Singkat cerita, Lot Chong pun tidak luput dari incaran hantu tersebut. Besoknya Jack menghampiri rumah Sun dan tanpa basa-basi dia menanyakan tentang video yang Monica posting dan di-tag ke beberapa orang. Setelah mengetahui Jack adalah pacar Sa, dia menyuruhnya untuk membahas masalah ini dengan Sa karena Sa tahu persis apa yang terjadi. Jack pun ke rumah Sa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi sehingga Monica mengakhiri hidupnya. Awalnya Sa masih diam, tapi Jack berusaha meyakinkannya bahwa dia berusaha untuk membantu. Sebelum Sa buka mulut, ada seseorang yang membunyikan bel rumah. Jack bergegas membuka pintu dan cerita loncat ke Sun yang sedang bersenang-senang dengan pacar baru dan teman-temannya. Sun dan pacarnya Koi lalu lanjut ke kamar. Sun merekam semua adegan maksiatnya dengan ponsel. Selagi asik-asik, dia melihat wajah Koi yang gosong seperti hantu. Sun segera keluar dan berhalusinasi melihat penampakan hantu itu lagi dan terjatuh ke kolam. Koi keluar dan menanyakan ada apa dengannya, tapi di mata Sun, pacarnya ini terlihat seperti hantu. Dia pun mendapatkan pisau dan mengarahkan ke Koi agar jangan mendekatinya. Tapi naasnya tangan itu pelan-pelan mengarah ke lehernya sendiri yang jika dilihat ternyata adalah ulah dari sang hantu. Sun tidak bisa menahan hantu itu dan akhirnya dia pun tewas. Kembali ke Sa. Yang datang ke rumahnya adalah teman Sun yang bernama Dap. Melihat ponsel Monica di sana, dia mengatakan agar mengembalikan barang-barangnya. Sebelum selesai ngomong, Jack memotongnya dan menanyakan maksud dari kedatangannya. Dikirain ingin memberikan informasi, gak taunya dia juga tertarik dengan sebab kematian Monica dan ingin mendengarkan langsung dari Sa. Akhirnya Sa bercerita awalnya ketika dia baru saja membuat merek krim wajahnya. Dia menghubungi Net Idol dan Dewey selaku manajer menawarinya seorang model yaitu Monica karena Monica dinilai mempunyai banyak pengikut dan cukup terkenal.
Monica pun langsung mereview krim wajah itu dan mengatakan akan melihat hasilnya dalam 10 hari. Review itu tentu saja dipertontonkan secara live. Dari hasil pemakaian krim, dia mengakali dengan make up dan kembali mempromosikan krim abal-abal itu. Beberapa netizen merespon dan mengatakan wajah Monica terlihat sengaja didempul untuk menutupi kekurangan. Dari sanalah dia mengatakan akan memperlihatkan hasilnya 20 hari kemudian. Semakin hari wajahnya semakin hancur dan dia menghubungi Som selaku asisten Sa. Monica menginginkan pertanggungjawaban dan ganti rugi dari Sa. Entah seperti apa persetujuan mereka hari itu, kemudian di hari 20 tantangan pemakaian krim, Monica kembali live dengan penampilan yang agak kacau. Hari itu dia mengatakan krim wajah itu membuat wajahnya berubah menjadi setan dan tidak ada krim yang lebih buruk dari krim itu. Monica tetap mempromosikan untuk membeli krim itu dengan nada kesal. Setelah itu dia menangis dan ngamuk yang tentu saja ungkapan dari perasaannya saat itu. Dari kejadian itu, Monica langsung diputus kontrak oleh agensinya. Aksi nekat terakhirnya adalah dia mengakhiri hidupnya secara live. Kembali ke Sa, dia masih kekeh mengatakan bahwa tidak ada bukti bahwa krimnya lah yang merusak wajah Monica. Kalau bukan krim, pasti ada alasan lain kenapa orang-orang yang di-tag Monica itu diincar dan mati mengenaskan menurut Jack. Sa masih sibuk membela diri dan berkutat dengan egonya. Dap berasumsi Monica diserang oleh netizen karena krim abal-abal dari Sa, makanya dia tidak sanggup dan mengakhiri hidupnya. Jadi hal yang terpenting sekarang adalah meminta maaf dan klarifikasi soal krim tersebut. Sa berkata dia akan melakukan semua itu, tapi apa jaminannya kalau Monica akan menghentikan terornya? Lampu tiba-tiba konslet seakan merespon. Sa tiba-tiba jatuh tengkurap di meja seakan ada yang mendorongnya. Jack mencoba membangunkannya tapi tidak bisa. Yang terjadi adalah hantu perempuan itu menginjaknya dari atas dan akhirnya melepaskannya. Besoknya, Jack meyakinkan Sa untuk menghentikan penjualan krim abal-abal itu dan mengakhiri semuanya. Mereka pun kembali ke apartemen Monica untuk sekedar mengembalikan ponsel. Sa berkata dia tidak ingin naik ke atas dan menunggu di bawah. Jack masuk ke kamar dan komputer tiba-tiba menyala sendiri dengan tampilan account sosmed Monica. Kembali ke Sa, kursi rodanya seakan bergerak sendiri dan berhasil ditahan olehnya. Merasa ada yang aneh, dia pun memutuskan untuk naik ke atas menggunakan lift. Belum sampai di lantai yang ingin dia tuju, lift tiba-tiba konslet dan tampak hantu itu sudah berada di belakangnya lalu membekap wajahnya. Di kamar, Jack masih mencoba mengotak-atik mencari informasi. Dari akunnya itulah, Jack baru tahu bahwa Monica pernah menghubungi Dewi untuk menanyakan tentang komisi yang akan dia dapatkan dari hasil penjualan produk. Waktu itu, Dewi malah memarahi dan mengatakan Monica tidak mendapatkan apa-apa karena wajahnya hancur, juga tidak menyelesaikan kampanye sehingga mereka malah mendapatkan komplain. Monica beralasan dia tidak bisa melanjutkan peninjauan krim itu karena krim tersebut menyebabkan wajahnya hancur. Belum selesai ngomong, Dewi langsung mematikan telepon. Setelah itu Monica menelpon Som dan mengeluhkan apa yang sudah gue ceritakan tadi. Nah, sambungannya, Som menyuruhnya untuk tenang dulu dan menanyakan bagaimana dia bisa sangat yakin bahwa krim itulah yang menyebabkan wajahnya hancur bukan yang lain. Som juga menyuruhnya memberikan bukti jika memang benar seperti itu. Intinya, Som tidak ingin merespon lebih jauh apalagi membantunya. Setelah hari ke-20 review krim wajah itu, Sun mengambil kesempatan dengan meniduri Monica yang direkam dengan ponsel lalu mengirimkannya ke Sa untuk menghasilkan uang. Hal itu sekaligus adalah suruhan Sa karena dia sakit hati dengan Monica yang mereview produknya dengan asal-asalan. Dari video yang awalnya di-share ke Sa itu, di-share kembali ke teman-temannya yang lain. Bukannya prihatin, mereka semua menertawakan dan mere-share kembali. Itulah kenapa Monica memilih untuk mengakhiri hidup karena dia sudah tidak sanggup lagi menahan rasa malu dan depresinya. Kembali ke Sa, dia tiba-tiba sudah berada di atas gedung. Hantu itu datang dan siap mendorongnya ke bawah. Sa merasa takut dan hantu itu berkata kenapa harus terburu-buru. Sa mencoba kabur dan jatuh dari kursi roda. Hantu itu menginjak kakinya sampai bengkok lalu menariknya sampai hampir terjatuh. Untungnya Jack datang tepat waktu dan menolongnya. Jack berkata dia sudah tahu semua kejadian yang menimpa Monica dan tidak menyangka Sa begitu kejam dengan menghancurkan hidup seseorang.
Walaupun begitu, Jack tetap memaafkan Sa karena mengaku sangat mencintainya. Sa membalas berkata mencintai Jack dan seketika hantu wanita itu muncul di belakang Jack, mencekik dan membuatnya terjatuh dari gedung. Jack pun tewas seketika. 6 bulan berlalu sejak kejadian itu, Sa tampak di rumah sakit dan suster membiarkan dia untuk menunggu jemputan dari ibunya. Hantu itu muncul lagi dan berbisik, "Jangan khawatir, aku di sini untuk menyaksikan hidupmu hancur." Tamat. Bisa itu belum tentu boleh dan pantas untuk melakukannya. Ingat, hukum tabur tuai di mana sesungguhnya apa yang kita lakukan itu sebenarnya akan kembali ke diri sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film selanjutnya ya. Sampai jumpa.